Oh, kamu kuliah di kampung? Oh, Zoom ya. 302? Oke, lengkap ya. 303. Lengkap. 304? Oke, lengkap. 305? Lengkap. 306? Oke. 307? Berberapa? 307? Oke, Zoom. Oke. 308? Lengkap? 09? 39 ya? Oh, nggak ada confirm. 310? Kosong. 311? 312? Puput? Di mana ya? Oke, 314? Oke, lengkap. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Ada beberapa teman kita yang tidak mengkonfirmasi, ada juga yang sedang di kampung, ada yang sakit. Nanti bisa dicatat ya, bantu catat ya, Setar ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kehadiran Bapak Bude dan Ibu Vero dan rekan-rekan sekalian ya, yang mana mungkin informasinya baru kemarin disampaikan. Mengapa kita bertemu pada hari ini? Sebenarnya adalah untuk mengawali kembali aktivitas kita yang beberapa waktu lalu belum berjalan ya. Jadi di tahun ini kita akan lanjutkan, dan juga pada kesempatan ini mungkin akan ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama, dengan transformasinya lembaga kita dari sekolah tinggi menjadi institut, tentunya tidak lepas dari hal tersebut, kita pun juga akan mengalami perubahan ya, jadi asrama putri di sekolah tinggi akan berbeda tentunya ketika asrama putri dengan status institutnya. Nah, dengan proyek yang disampaikan kepada kami, di mana asrama merupakan salah satu program untuk memperdalam kehinduan dikatakan ya. Jadi salah satu program yang akan digunakan sebagai pilot project, dan boleh dikata akan menjadi baru pertama kali bagaimana asrama akan benar-benar digarap di tahun ini sesuai dengan prosedur dan standarnya. Ya, untuk kami sampaikan, kalau dulu kami bertiga nih, berempat harusnya dengan Ibu Winda ya, Bu Winda sebagai pengelola di asrama. Di tahun ini asrama akan berada di bawah unit penunjang akademik Weda Salam. Ya, dan kebetulan yang diberikan tugas di sana adalah saya sendiri. Ya, dan bebaslah beliau berdua ini bertiga ini. Ya, kebetulan juga beliau juga mendapatkan tugas di tempat yang berbeda. Ibu Vero selaku Kaprodi program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan ya, dan Pak Bude selaku Kaprodi Penerangan Agama Hindu. Ya, jadi beliau berdua juga pejabat. Ya, dari Bu Winda ada di PG PAUD. Nah, tentunya tugas-tugas yang kami terima saat ini tentu ada pembaharuan, dan tentunya seperti yang saya katakan tadi akan berbeda. Ya, asrama dengan wajah sekolah tinggi dengan asrama institut itu apa sekarang bedanya? Nah, dengan akan mengevaluasi beberapa program-program yang sudah kita jalankan ketika sekolah tinggi, kita akan lanjutkan yang sebisanya masih bisa dilanjutkan dengan efektif, tetapi bagi yang tidak efektif akan kita evaluasi. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait itu. Mungkin nanti dari pengurus juga akan bertemu dan juga berkomunikasi lebih lanjut terkait program-program asrama seperti apa.
Ya, salah satu dari program UPA Wedasala tadi juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Wakil Rektor 3, yang mana unit penunjang akademik Wedasala ini berada di bawah koordinasi langsung dari Bapak WR3. Tentunya kita akan asrama menjadi salah satu kegiatan di dalamnya. Ya, kalau bisa saya sampaikan, tugas dari UPA Wedasala adalah untuk memperdalam kehinduan dan praktik upakara. Ya, jadi itu tugas Bapak. Dan asrama akan menjadi salah satu programnya. Kita akan buat satu program yang juga menurunkan tugas tersebut. Jadi untuk pendalaman kehinduan, kemarin sudah kita lakukan pembacaan canting Bhagavad Gita, kemudian apalagi yang mungkin pelatihan yoga ya, dan mungkin akan ada ditambahkan beberapa program. Nah, pesan dari pimpinan tentunya warga asrama tahun ini atau dalam lembaga institut ini tidak lagi bisa berleha-leha ya, tidak bisa bersantai-santai, karena mau tidak mau warga asrama juga sudah menerima yang namanya fasilitas ya. Apakah itu dengan menjaga fasilitasnya yang sudah diterima, dan tentunya kita yang tergabung di dalam asrama ini tentu memiliki nilai yang berbeda dengan mereka yang hidup di luar dengan ngekos. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Nah, tentunya untuk pilot project karakter, moralitas di 4 tahun ke depan akan menjadi program andalan kita bersama. Nah, jadi kita akan galakkan kembali program bangun pagi. Ya, nanti kita akan bahas lagi bagaimana persembahyang bersama. Kemudian bagaimana kita mengaktifkan dan juga bertanggung jawab atas Pura Agung Empu Kutuan juga. Karena kita berada di dalam area ini. Ya, mungkin sementara itu sebagai pengantar, mungkin dari Bapak Bude dan Ibu Vero ada yang ingin disampaikan. Dalam artian beliau memang mungkin tidak akan terlalu banyak aktif di kegiatan pengelolaan, tetapi tentu saya pribadi dan juga atas nama asrama tentu sekali waktu akan minta tolong kepada Ibu Vero dan Pak Bude untuk membersamai kami di sini. Mungkin itu dulu dari saya, dari Pak Bude atau Ibu Vero duluan. Oke, silakan kepada Ibu Veronica, dipersilakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Karta. Jadi saya merasa memang selama ini untuk pengelolaan asrama dari 2024 kurang maksimal. Saya secara pribadi karena memang merasa pasca 2024 sebenarnya SK kita udah habis ya Pak ya, sudah selesai. Jadi waktu itu saya merasa memang untuk tanggung jawab full saya memang belum ada legalitas seperti itu untuk membina di asrama. Nah pasca itu pun beberapa kali ada miskomunikasi, jadi ada janji untuk kita olahraga bersama, tapi ternyata cuma sedikit adik-adik yang datang, sehingga saya sempat marah-marah juga gitu. Karena saya merasa ketika kita berjanji, jangan kita penuhi ya gitu. Jadi kemarin itu saya juga sempat merasa udah jarang kelihatan, sekalinya kelihatan marah-marah lagi sama kalian gitu. Dan sekarang saya secara pribadi memang sudah berakhir masa, sebenarnya dari 2024 udah berakhir sih masa